Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, padam. Perkenalkan, nama saya Tiara Nafizah Ramdhani dari Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2023 dengan NPM 2306205544. Ini adalah video tugas kedua tentang atomic absorption spectroscopy. Pertanyaannya itu adalah, apa prinsip dasar dari atomic absorption spectroscopy dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur dalam sampel. Jadi dari namanya sendiri aja udah atomic absorption spectroscopy. Jadi kita tuh percaya bahwa atom bebas itu menyerap energi dari energi cahaya gitu. Nah, jadi kayak gitu simpelnya. Dan gimana cara kita nentuin analisis konsentrasi unsur dalam sampel. Jadi nanti kita akan tembakin cahaya ke atom bebasnya itu yang udah di atomizer pakai nebulizer. Dan atom bebas ini biasanya tuh metal sih. Kalau di sini kan berukur konsentrasi metal. Jadi atom bebas ini bakal nyerap cahaya, dan nanti cahaya yang keluar itu bakal beda sama cahaya yang di awal kita kasih. Jadi intensitas cahaya yang di awal sama di akhir tuh beda. Yang berarti energi cahayanya itu udah keabsorb sama atomik yang ada di tadi yang udah di api itu. Nah, jadinya kayak gitu. Dan nanti cahaya yang dihasilkan setelah ditembak dan udah ngelewatin atomic absorption itu atau diserap sama atomnya bakal didetek sama monokromat itu, dan bakal jadi grafik kayak gitu. Dan ya ini juga cahaya yang kita pakai itu tergantung juga, karena lihat panjang gelombangnya gitu yang sesuai kayak gimana. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kita lihat intensitas cahaya yang di akhir itu beda sama yang di awal itu karena diabsorb sama si atom bebasnya itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Jadi pertanyaannya itu adalah, jelaskan perbedaan antara AAS nyala atau flame AAS dan AAS tunggu graphite atau graphite furnace AAS, serta sebutkan aplikasi spesifik untuk masing-masing jenis. Jadi dari nama sendiri udah beda. Yang pertama itu flame AAS, yang satu itu graphite furnace AAS. Jadi perbedaannya terletak dari yang membakarnya. Kalau flame AAS itu dia pakai nyala api sebagai sumber panasnya buat atomization ya. Sedangkan kalau buat AAS tunggu graphite atau flame furnace itu dia berarti pakai tabung grafit buat ngepanasinnya. Perbedaannya itu sendiri, kalau misalnya dari sensitivitas itu yang pasti si grafit itu lebih lebih tinggi sensitivitasnya, dan buat flame AAS tuh lebih ya nggak terlalu lah, karena si flame AAS itu sendiri lajunya tuh lebih cepat dan sensitivitasnya jadi lebih rendah. Sedangkan kalau buat si graphite furnace AS itu dia sensitivitasnya lebih tinggi karena laju alirnya itu lebih lambat. Yang berarti atom-atom bebas itu juga lebih bakal teratomisasi gitu. Dan buat contoh penerapannya itu, kalau flame AS itu dia lebih ke yang sampelnya itu konsentrasinya sedang atau enggak tinggi. Contohnya kita mau buat ini pendeteksi logam berat di air limbah kayak gitu, atau mungkin di makanan atau di minuman. Sedangkan kalau misalnya buat yang GFAS itu dia lebih ke yang sampel kecil, contohnya di urin atau darah. Jadi buat mendeteksi logam-logam yang nggak seharusnya ada di darah atau urin, kan pasti sampelnya ngambil dikit. Kalau itu kan nggak mungkin kita ngambil darah orang banyak gitu. Jadi kayak gitu sih perbedaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa pemilihan panjang gelombang spesifik sangat penting dalam AHS, dan bagaimana cara menentukan panjang gelombang yang tepat untuk analisis. Jadi kenapa penting? Karena atom-atom itu sendiri memiliki kayak tingkat absorpsi yang berbeda terhadap suatu spektrum warna cahaya gitu. Jadinya pasti harus pakai panjang gelombang yang spesifik buat bisa menganalisis lebih akurat, karena kan absorpsinya beda-beda. Dan itu kita sebenarnya bisa lihat dari literatur yang udah ada dan kalibrasi dari instrumennya itu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya kita sembarangan pakai panjang gelombang yang nggak sesuai, biasanya absorpsinya pasti kayak lebih kecil atau lebih besar, kayak lebih kecil sih biasanya. Jadi ya
hasilnya tuh nggak bakal akurat atau sesuai dengan unsur metal tersebut kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa peran atomizer dalam AAS dan bagaimana jenis atomizer yang berbeda, yaitu nyala api dan tunggu grafit, mempengaruhi sensitivitas dan selektivitas analisis. Jadi peran atomizer itu udah pasti buat mengatomisasi atau memecah senyawanya. Karena contohnya kita punya NaCl dan jadi kalau di atomisasi atau atomizer itu kita bakal ngepisahin Na plus dan Cl min ya. Kita bakal lihat absorpsi atom dari Na plusnya karena emang logam itu yang bisa dicek AS nya. Jadinya gitu kan akhirnya ada atom bebas kan. Nah jadi kalau kena cahaya tuh lebih bisa terdeteksi kayak gitu, dan pastinya udah jadi kita bisa dapat hasilnya dengan lebih akurat. Jadi atomizer sendiri tuh mengaruhi sensitivitas dan selektivitas karena dari nyala atau flame sendiri itu laju alirnya tinggi dan atomisasinya itu lebih cepat. Jadi tapi dia jadi lebih sensitivitasnya lebih rendah gitu dibandingkan dengan grafit, karena grafit itu kan laju alirnya lebih lambat dan akhirnya tuh lebih efisien dan lebih sensitif gitulah, karena atomisasinya beneran yang bener-bener kepisah jadi atom bebas dan kayak gitu ya sih. Dan juga kalau misalnya nyala itu buat yang kayak aku bilang tadi, buat volume yang besar, sedangkan kalau grafit itu buat volume sampel yang kecil gitu. Grafit lebih sensitif, sedangkan nyala api itu lebih gak sensitif kayak gitu guys. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu identifikasi sumber kesalahan umum dalam AAS dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalkan atau dihindari. Jadi sumber kesalahan yang sendiri itu bisa dari kalibrasi alat kayak biasa lah, terus juga bisa dari sampelnya tuh kayak salah juga gitu, kadang kecampur sama sampel lain jadi atomisasinya tuh kurang. Terus ada juga kesalahan dalam persiapan sampel, misalnya pengencerannya salah, terus pencampurannya tuh jelek gitu, jadi ya susah juga. Sama yang paling krusial kayak itu dari flux cahaya sekitar sih, jadi kayak ngeganggu sih, karena kan kita mau pakai panjang gelombang tertentu gitu ya. Kalau misalnya ada pakai cahaya dari luar itu kena kita, ya jadinya bisa ngeganggu gelombang warnanya juga. Terus sama yang pasti sih udah dari kesalahan analisis dari diri kita sendiri aja, pokoknya sama juga dari mungkin dari pembakarannya dan segala macamnya, jadi atomisasinya kurang, atom bebasnya kurang, absorpsinya jadi kurang juga, jadi kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nomor 6, deskripsikan satu aplikasi praktis di mana AAS digunakan secara luas dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Contohnya itu kita buat mendeteksi logam, misalnya PB di air limbah laut, air limbah, pokoknya kita bisa ngedeteksikan yang metal-metal berat, logam-logam berat di air. Bisa juga buat di quality control makanan atau minuman, kita bisa ngecek apakah ada suatu unsur yang seharusnya nggak boleh ada di situ. Bisa dengan atomic absorption spectroscopy. Nah itu kenapa kita lebih milih AAS, itu biasanya tuh karena emang enak gitu loh. AAS bisa buat konsentrasi dengan sampel rendah, bisa konsentrasi sampel tinggi juga. Contohnya pakai yang flame tadi buat yang tinggi, sama yang rendah itu make yang graphite. Dan ini juga sih kan harga itu juga lebih murah dan lebih, sebenarnya prosesnya tuh nggak terlalu susah gitu, jadi lebih praktis juga, makanya dipakailah itu kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih buat tugas kedua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.